Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita mistis bocah rambut gimbal di dataran tinggi Dieng. Sebanyak 12 bocah gembel atau anak gimbal Dieng mengikuti upacara ruatan atau potong rambut gimbal dalam Puncak Dieng Kultur Festival 2018 Minggu 5 Agustus 2018 kemarin. Tahun ini seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Mereka menjalani ruat agar rambutnya tak lagi gimbal alias tumbuh normal sebagaimana anak-anak lainnya. Upacara potong rambut ini dilakukan hanya bisa dilakukan atas permintaan si anak. Pun bocah gembel biasanya memiliki permintaan yang harus dipenuhi, lantas rambut itu dilarung. Sebabnya diyakini mereka adalah titipan Nyai Dewi Roro Ronce yang merupakan abdi Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul yang mendiami kawasan dataran tinggi Dieng. Rambut gimbal itu dilarung dan dikembalikan kepada pemiliknya. Bocah-bocah gembel ini dititipkan oleh Nyai Roro Ronce kepada Kiai Kalatete atau Kolodete, penguasa dataran tinggi Dieng yang menurut legenda pendiri Wonosobo, Kiai Kalatete konon bersemayam di Telaga Balai Kambang. Sebab itu secara turun-temurun bocah gembel lebih dimanjakan oleh orang tuanya. Sebab diyakini ia bukan sekedar anak, melainkan titipan dari penguasa alam lain dataran tinggi Dieng. Ia dimanja, segala permintaannya nyaris selalu dipenuhi orang tuanya. Pendek kata, bocah gembel adalah raja dan ratu bagi warga Dieng dan keturunannya. Beberapa bulan yang lalu, hari Jumat, pernah ada 3 wisatawan wanita melihat Telaga Balai Kambang seperti istana. Siang hari, kata pada pelaksana teknis UPT Dieng, Aryadi Darwanto, beberapa waktu yang lalu. Usai diruat, rambut bocah gimbal diyakini akan tumbuh normal sampai dewasa kelak. Nyaris tak pernah ada cerita anak gembel rambutnya kembali tumbuh gimbal usai menjalani upacara potong rambut. Kisah gimbal luruh tanpa ruat. Namun menurut Aryadi, ada pula anak gimbal yang rambutnya kembali menggimbal usai diruat. Ceritanya si anak gimbal ini sudah diruat juga dalam ajang Dieng Kultur Festival pada 2016. Saat itu ia meminta sepeda mini. Usai diruat, rambutnya lantas tumbuh normal layaknya anak lainnya. Tetapi beberapa bulan setelah diruat, rambut gimbalnya kembali tumbuh. Ceritanya suatu hari sepeda mininya rusak. Orang tuanya pun kembali membelikan sepeda dengan warna berbeda. Tampaknya si anak tak terlampau antusias dengan sepeda barunya. Mendadak suatu malam si bocah gembel panas tinggi, kondisi yang nyaris sama saat rambut gimbalnya hendak tumbuh pertama kali.
Ia pun dirawat oleh dokter. Namun panas tubuhnya tak kunjung turun. Setelah lewat seminggu, si bocah gembel ini sembuh dengan sendirinya. Belakang diketahui kembali muncul rambut gimbal di kepalanya. Itu kalau yang tidak salah yang Cikampek, anaknya bidan, Ari bercerita. Ada pula kisah di luar nalar lainnya. Seorang bocah gembel minta diruat dengan permintaan tertentu. Namun usai diruat, rambut gembelnya tetap tumbuh setelah ditelisik oleh pemangku adat. Diketahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang si anak berasal dari mbahnya, bukan dari orang tuanya. Permintaannya, kalau harus orang tua yang membeli ya harus dengan uang orang tuanya, tidak bisa digantikan uang dari mbahnya, dia menuturkan. Sebaliknya, ada pula kisah bocah gimbal yang rambut gimbalnya luruh atau rontok sendiri sebelum diruat. Kisah ajaib ini terjadi saat si bocah gembel meminta dibelikan sapi seberat 1 ton. Tentu untuk memenuhi permintaan si anak, orang tuanya berpikir keras. Memiliki harga daging sapi yang melambung tinggi, bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang mesti disiapkan si orang tua. Nyaris setiap hari bocah gembel ini merengek, bukannya tak mau memenuhi permintaan si anak, namun mereka mesti menabung puluhan juta rupiah untuk membeli seekor sapi seberat 1 ton. Tiba-tiba tanpa alasan, si bocah gembel berhenti merengek. Ia tak lagi minta dibelikan sapi tersebut yang seberat 1 ton. Kemudian rambutnya itu jatuh sendiri tanpa dipotong. Aryadi mengisahkan, jatuh jika potong gimbal tanpa ritual. Kisah mistis lainnya diceritakan oleh Kepala Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Slamet Budiono. Seperti disebut di muka, rambut gimbal dipotong atau diruat atas permintaan si bocah gembel dengan persyaratan tertentu. Tetapi ada pula yang mencoba memotongnya tanpa ritual dan bukan atas permintaan si anak. Si orang tua berusaha memotong rambut gimbal anaknya tanpa ritual yang biasa dilakoni sebelum upacara pemotongan rambut. Tiba-tiba keanehan terjadi saat gunting didekatkan kepala. Konon si bocah gembel memelanting tanpa sadar. Gunting terlepas tanpa sadar ketika si orang tua jatuh terlempar. Tiba-tiba guntingnya terpental, anak itu langsung jungkir balik. Selamat berkisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.